Yuk, baik. Nah, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Di malam Jumat ini sudah kita berada di 20 Syawal saya kira 1444 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan, diampuni segala dosa kita, dan kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tambahan ilmu setiap saat agar semakin kita mantap dalam beribadah kepada Allah, dan kita pun diwafatkan di atas iman dan Islam, dan kita bisa membawa bekal yang banyak untuk kembali kepada negeri akhirat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya taklim kita memang ini tempat yang ketiga, al-makanu ats-tsalits ya. Al-makanul awal kana fi mujamma' majamma' al-matar ya. Al-makanu tsani fi mujamma' aidan ya. Yang tempat pertama itu di perumahan juga, tempat kedua di perumahan juga, tempat ketiga insyaallah taala di sini ya. Begitu. Yang kedua perumahan juga kan? Perumahan Gang Rotan. Yang pertama itu perumahan apa? Bandara. Otoritas bandara. Baik. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semangat terus ya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kata Bang Irfan tadi, memang kita ini berlelah-lelah memang dalam menuntut ilmu itu wajar. Karena memang ilmu ini senantiasa kita pakai, ikhwan. Ya. Antum aja belajar matematika dulu kan rajinnya antum. Padahal enggaknya kita pakai gitu. Untuk ujian aja ya. Supaya lulus aja gitu. Ya udah lulus ya udah gitu kan. Nah, sementara ilmu ini terutama ilmu akidah, tauhid, ini sangat pokok, sangat urgen, dan ini sangat vital gitu. Ya. Karena kalau orang enggak bertauhid, maka dia labil dalam ibadahnya. Nanti dibilang orang, oh di sana ada begini ya, oh iya ya, langsung gitu dia nggak ada saringannya gitu. Kenapa? Karena akidahnya jeblok. Umpamanya, apalagi ini kan musim-musim apa ini? Musim-musim lagi mau caleg, lagi mau apalah gitu kan? Calon ini, calon itu, capres, banyaklah yang dukun bermain gitu kan? Gitu. Jadi ini kita ya yang sudah belajar akidah nggak akan cawe-cawean. Ya, nggak akan ikut-ikutan gitu dalam perkara itu, karena itu kita tahu itu menghancurkan keimanan kita, ikhwan. Ya, tauhid kita bisa hilang. Jadi ini berbahaya sekali. Oleh karena itu kita belajar tauhid ini dalam rangka untuk selalu mempertebal keimanan kita kepada Allah dan menjaga, membentengi diri kita agar tidak terjatuh kepada kesyirikan. Karena ini berbahaya sekali. Ya, baik. Di pertemuan kita yang terakhir, saya juga nggak tahu bulan berapa itu, tapi saya kira ya kurang apa suaranya ya. Di bulan Sya'ban saya kira ya, ada kita ngaji Sya'ban ya. Bulan Sya'ban itu sudah sampai kita tentang anwa'ut tauhid ats-tsalatsa, tentang ya pembagian tauhid yang tiga itu. Yang sudah kita bahas, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Iya kan? Ini sekitar halaman 40. Ya, halaman 40. Ini sekarang kita akan masuk tentang tauhid yang berikutnya, yang ke yang sudah selesai bahkan. Pembagian itu sudah selesai. Sekarang akan diramu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi ingin juga Anda bertanya lah dulu ya. Jangan takut antum kalau ditanya. Semangat. Bahkan antum begini, dengak gitu. Supaya ustadznya, itu dengak gitu kan. Jangan tiarap ya. Dengak-dengak itu gimana ya maksudnya? Kalau anak-anak itu mau dibedai kan, dengak. Maksudnya dibedai ini ya, lehernya gitu. Dengak itu apa ya? Ngangkat gitu. Jangan antum ini.
Bang Andi yang baik hati dulu. Anak yang soleh. Tauhid itu kan ada 3 ya. Tauhid apa aja? Uluhiyah, asma dan sifat. Baik. Anda ingin itu aja pertanyaan sebenarnya. Hubungkanlah antara tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Coba gimana menghubungkan? Ya. Ya. Kemudian Allah yang mengatur, kita, kemudian ibadah itu semata-mata diserahkan kepada yang menciptakan kita. Artinya dengan itulah Allah berhak untuk diibadahi. Nah, gitu bahasanya, pakai dengan gitu. Jadi dia bahasanya supaya dia mengikat tauhid rububiyah. Kan tauhid rububiyah itu melazimkan tauhid uluhiyah gitu. Jadi redaksi diksi yang dipakai itu pakai dengan dia. Jadi supaya ikatannya keras gitu. Jadi antum katakan tadi Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha memiliki, Allah yang mengatur. Dengan itulah Allah berhak untuk diibadahi gitu. Jadi ilmiah dia. Ya orang lain itu, yang lain-lain, tuhan-tuhan lain-lain kayak gitu rupanya. Ya itu dia yang masalah. Nah gitu kan. Maka sering sampaikan minimal jadi Tuhan itu bisa menciptakan. Kalau nggak bisa menciptakan janganlah ngaku dirinya sebagai Tuhan. Kan itu. Maka saya katakan tadi, Allah SWT itu ilmiah. Kenapa hanya Allah yang diibadahi? Ya karena itu tadi. Gitu. Baik, mengkonekkannya dengan tauhid asma dan sifat. Kemudian dengan itulah kita mengetahui bahwasanya Allah itu memang salah satu contoh misalnya Al-Malik. Iya. Allah Maha Raja. Artinya ketika kita mengetahui bahwasanya Allah itu adalah Raja, maka kita tidak akan tadi kaitannya kepada ibadah sama tauhid rububiyah tadi. Menduakan Allah dengan hal-hal yang lain. Pasti di bawah yang dimiliki oleh Allah. Raja, Allah adalah sebagai raja di di alam semesta ini. Iya, sekalipun waktu itu rekamannya udah dikeluarkan oleh antum ya waktu itu ya. Udah dipiralkan juga. Iya. Bolehlah, tapi dia belum ini masih nyerempet gitu. Pak Bowo dari tadi tiarap kayak, silakan. Mengkonekkan itu tauhid uluhiyah dengan asma dan sifat. Iya. Berarti antum nggak ada murojaah ini ya? Oh nggak datang, ya nggak apa-apa. Kita pindah kepada tukang apa ini? Tukang ikan, silakan. Ya, silakan Pak. Iya. Kayaknya antum karena ini apa ya? Begitu tiba-tiba ditanya, jadi dari tadi belum ada pemanasan udah langsung gitu ya. Ya, Anda bisa memahami itu ya. Anda ulangi ya, biar ini kita nggak ini. Jadi begini, jangan nanti orang nanya antum belajar tauhid ini kayaknya antum memisah-misahkan tauhid itu sendiri gitu loh. Kayaknya tauhid antum 3 kan, trinitas antum gitu nanti bilang orang kalau antum nggak bisa menjelaskannya dengan baik. Ini nih satu kesatuan terintegrasi gitu. Jadi bukan dia secara parsial enggak, ini satu kesatuan. Jadi al-wahdah gitu, satu kesatuan. Ya, Anda jelaskan. Tauhid rububiyah maksudnya apa rupanya tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah itu artinya mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatannya. Bahwasanya Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha memiliki, Allah yang Maha mengatur, Allah yang Maha menghidupkan, Allah yang Maha mematikan, Allah yang Maha memberikan rezeki. Kan itu. Oke.
Maka dengan itulah Allah SWT berhak untuk diibadahi. Ya iyalah, Allah udah menciptakan antum, Allah udah ngasih antum rezeki, Allah udah menghidupkan mematikan antum. Kurang apa lagi antum enggak beribadah kepada Allah? Allah SWT semuanya yang Allah lakukan untuk antum. Wajar dong Allah SWT nyuruh antum untuk ibadah kepadanya dengan itu semua. Gitu loh. Ngerti kan? Contoh antum banyak kesalahan di tempat kerjaan antum. Antum terlambat, antum nggak buat laporan, antum juga yang ganggu sipolan, antum juga yang hilangkan barang. Wajar dong antum di SP3. Ngerti kan maksudnya? Ini analoginya ini supaya antum mendekatkan pemahaman. Ngerti ya? Jadi jangan lagi antum ngerti-ngerti sekarang nanti dia ditanya nggak juga ini. Mohon sekali lagi ikhwan ya, biar ini dulu kita, nggak jangan gini aja kita nanti. Paham ya Pak ya? Yang Bapak ini tinggal di perumahan mana itu Pak? Saya lupa. Perumahan Cemara Asri ya? Apa? Cendana Asri. Cendana. Iya, Cendana Asri ya. Saya ulangi Pak ya. Jadi tauhid rububiyah itu kan kalau Ibnu Utsaimin menyimpulkannya 3. Al-khalqu, al-mulku, at-tadbir kan. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Ya tambahannya ada lagi yang lain itu. Tapi kesimpulan daripada tauhid rububiyah itu di 3 ini. Apa tadi? Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memiliki, Allah yang maha mengatur gitu loh. Ya tambahkan lagi Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan. Iya. Dengan itu semua, iya, dengan itulah Allah berhak diibadahi gitu loh. Makanya kenapa Allah perintahkan kita untuk ibadah? Bukan asal-asal perintah aja, ada sebab ininya. Jadi ilmiah dia perjalanannya itu gitu. Jadi bukan asal-asal. Contohlah antum ibadah sapi. Apa dibuat sapi rupanya sama antum? Bingung kan jelaskannya gitu. Menarasikannya antum bingung. Karena sapi itu juga enggak. Apa ya? Gitu bingung antum kan. Allah yang maha menciptakan. Allah yang maha mengatur. Allah yang maha menghidupkan, memberikan rezeki. Ya berhaklah. Ilmiah gitu loh Pak. Matahari sebenarnya enggak sebagai Tuhan. Apa rupanya andil matahari sama diri antum? Kenapa kok dia yang diibadahi? Jadi itulah yang kata para ulama, tauhid rububiyah yulzimu tauhid al-uluhiyah gitu. Tauhid rububiyah itu akan melazimi, mengharuskan tauhid uluhiyah. Karena antum kan istilahnya kurang adab, kurang ajarlah eceknya. Antum sudah digitui oleh Allah, udah dikasih semuanya. Allah udah menciptakan antum, ngasih rezeki kepada antum. Allah udah buat antum begini semuanya. Lalu antum ibadah kepada yang lain. Yang bener aja lah. Betul kan? Contoh antum, ya di rumah ada seorang orang kaya ngasih antum rumah, ngasih antum makan, digaji lagi antum. Antum pergi besok kerja tempat orang. Bukan kerja tempat mobil dia antum nggak panasi, rumah dia antum nggak bersihkan. Nggak antum jaga anaknya, marah nggak punya rumah itu? Ya marah, kalau bisa antum disembelih aja udah. Gitu. Iya kan? Kenapa? Antum secara logika lah antum udah dikasih makan di situ, tidur antum di situ, ya gaji antum di situ. Tiba-tiba antum besok pagi kemana? Tempat lain, cari cuan lagi gitu. Itulah kesyirikan itu gitu, cari cuan pula antum. Padahal yang lain itu pun anak buah dia juga umpamanya gitu kan. Kalau Allah ini kan mendekatkan pemahaman aja, bukan menyamakan, tidak sama sekali. Ya, maksud saya bahwa ini antum harus duduk di situ, jangan nanti dituduh orang antum kan merusak tauhid gitu dengan pembagian-pembagian seperti ini gitu. Enggak. Paham ya? Udah dapat selahnya itu. Selahnya atau apa istilah orang? Kalau antum masang baut itu, banyak orang nggak bisa masang klep. Antum tahu klep enggak ya? Itu nggak semua orang bisa nyetel klep. Ana pun nggak bisa sebenarnya, cuma cerita aja ini gitu. Ngerti kan? Katanya nggak semua bengkel kereta itu gimana? Bisa nyetel klep. Ya kalau soal mutar-mutar gini aja saya pun bisanya gitu. Tapi ngepaskannya itu gitu kan. Iya, dan kata orang kalau ngepaskan antara pengapian dan kalau mobil itu kan api dan ini yang dibakar kan. Kalau itu dia nggak pas duduknya itu bisa boros minyaknya. Gitu. Maksud kenapa kok jauh kali kita ini Pak Ustadz? Untuk dekatkan antum karena antum yang kayak gitu yang akrabnya kan. Antum kan akrabnya yang kayak gitu-gitu kan maksud saya. Bahwa ini yang ingin saya sampaikan selahnya itu gitu loh Pak. Selahnya itu antara tauhid rububiyah dengan tauhid
Udah dapat ya, di situ udah dapat belum? Ini tekongan pertama nih, dapat belum? Tekongan pertama aja udah enggak? Tekongan pertama dapat nih kan? Nah, kita masuk tekongan kedua ya. Jadi tekongan manis-manis saja tekongannya ini sebenarnya. Jadi menghubungkannya dengan tauhid asma dan sifat itu gimana sih gitu loh. Kita udah sampaikan tadi bahwa tauhid rububiyah melahirkan tauhid uluhiyah. Udah. Antum katakan, antum harus paham dulu semua definisi-definisinya ini sebenarnya sebelum kita mengkonekkan itu. Tauhid asma dan sifat itu artinya kita menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana Allah telah tetapkan dalam Al-Quran atau telah ditetapkan Rasul dalam hadisnya tanpa kita tahrif, tanpa kita rubah, tanpa kita taktil, tanpa kita ingkari, tanpa kita tamsil memisalkan dan tanpa takyif, tanpa membagaimanakan. Udah, kan itu dia. Mengkonekkannya gimana Pak Ustaz? Mengkonekkannya bahwa semua aktivitas yang kita lakukan termasuk ibadah itu didengar oleh Allah. Mendengar itu bahasan apa rupanya? Bahasan tauhid uluhiyah, asma dan sifat atau rububiyah? Ngerti? Bahwa semua aktivitas yang kita lakukan termasuk ibadah, sujud, ruku, ibadah, salat antum itu didengar oleh Allah. Itu diketahui oleh Allah. Itu dilihat oleh Allah SWT. Itu diawasi oleh Allah SWT. Ngerti? Jadi begitu. Kalau antum Tuhan antum matahari dilihat oleh matahari antum. Kalau malam antum ibadah orang matahari nggak ada. Sapi pun lagi makan dia. Di mana di kandangnya antum ibadah umpamanya. Mana pula nampak sapi? Ini paham ya? Jadi ini jangan sampai lagi kita ini udah paham antum Pak. Coba tekongan kedua tadi gimana? Bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Bahwa semua dari situ, bahwa semua aktivitas gitu termasuk ibadah yang kita lakukan gitu loh. Jadi dia connect Pak. Jadi ketiga tauhid ini gimana dia? Siklus dia, ngerti? Sinergi gitu loh. Antum dapatnya bahasanya gitu kan? Bahasanya dapat, tapi ketika nanti menjelaskannya susah ya? Enggak kan? Enggak, kalau paham enggak susah. Yang masalahnya kok tadi karena shock terapi tadi ya. Ngerti ya? Udah? Belum? Udah ya? Antum kan udah bercepat aja Ustaz tinggalkan jangan tanya lagi gitu. Pintar kali antum. Paham ya ikhwan ya? Jangan nanti kita ini itu dua aja kita bahas lagi, jangan ya. Mengkonekkannya terus. Tapi sebelum antum konek ini, cuman konek ini udah tingkatan kedua sebenarnya. Tingkatan pertama itu harus ngerti tauhid rububiyah itu apa, uluhiyah itu apa, asma dan sifat itu apa. Baru yang kedua mengkonekkan, ngerti konek ya? Menghubungkannya, mungkin bahasa itu yang lebih tepat sama antum, ya. Menghubungkan tiga tauhid ini. Karena nanti orang akan nuduh antum merusak gitu. Dan ini punya dalil semua tentang tauhid yang kita sebutkan ini. Ini metode kita belajar akidah. Sebagaimana antum belajar sifat wudhu Nabi dengan cara antum bagi kan. Sifat wudhu itu, rukun wudhu itu ini syarat wudhu. Ini sama aja. Kita belajar tauhid ini metodenya pun begitu supaya kita lebih paham. Begitu ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, nyetel klep itu nggak semua orang bisa ngapain? Nyetel klep gitu. Bukan asal dia muncul, oh udah ikat di kunci, nggak gitu. Nanti kena belok antum. Nah, iya kan? Tapi nggak tahu kalinya, tapi kata orang gitu. Baik, kita lanjutkan aja ikhwan ya. Nanti kalau antum nggak paham, tanya aja. Karena kadang-kadang miskin pertanyaan di akhir sesi. Atau emang mau cepat pulang? Ya nggak apa-apa. Ayo kita pulang. Ya. Baik, ikhwati fillah azza jalla ta'ala wa iyyakum jami'an. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa muradul mu'allifi huna tauhidul uluhiyah wa huwa alladhi dhalla fihi al-musyrikun alladhina qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan oleh al-mu'allif pengarang buku ini yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab adalah tauhid uluhiyah. Artinya yang menjadi inti bahasan itu adalah tauhid uluhiyah. Ini kan tauhid rububiyah dengan tauhid asma dan sifat ini pengapit. Sebagai pengantar untuk tujuan utamanya itu supaya tauhid uluhiyah ini benar-benar terlaksana dengan baik. Tauhid uluhiyah itu kan mengesahkan Allah SWT dalam segala peribadatan kita.
yang tidak ada sekutu baginya. Kan itu yang mau dikejar. Tauhid rububiyah dan uluhiyah, asma dan sifat itu pengantarnya gitu. Karena ini kalau ini nggak beres, nggak ada artinya. Maka di sini akan dijelaskan. Jadi yang dimaksud oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan tauhid yang akan menjadi inti bahasannya adalah tauhid uluhiyah. Yang dia itu kebanyakan orang-orang musyrikin sesat di situ. Nggak dapat mereka tauhid uluhiyahnya. Mereka mengakui nggak Allah yang maha menciptakan? Mengakui. Mengakui nggak mereka Allah yang menghidupkan? Mengakui. Giliran ibadah kemana? Larinya ke patung, larinya ke kayu, larinya ke pohon, itu yang nggak boleh. Itu yang mau dikejar, ini yang mau dirapikan gitu loh Pak. Ini yang mau tauhid ini yang mau dirapikan. Jadi tauhid uluhiyah ini yang orang-orang musyrikin sesat. Artinya nggak mau beribadah kepada Allah SWT. Meskipun mereka mengakui Allah Maha menciptakan, menghidupkan segala macamnya. Iya. Tapi ketika giliran ibadah mereka tidak mau totalitas dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Qatalahumun Nabiyyu SAW. Nabi pun memerangi mereka. Gara-gara mereka tidak mau melaksanakan tauhid uluhiyah. Padahal jelas-jelas. Jelas-jelas Allah SWT maha menciptakan, maha menghidupkan, maha mematikan, mengatur ini, memberikan rezeki. Kurang apa lagi? Gitu ya. Wastabaha dima'ahum. Dan Nabi SAW pun menghalalkan darah mereka. Maka terjadi peperangan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Wa amwalahum dan harta mereka. Maka peperangan ada dan harta mereka itu kalau mereka kalah jadi ghanimah antara harta rampasan perang, wa ardahum dan kehormatan mereka. Iya. Bumi-bumi mereka. Ardahum artinya bumi-bumi mereka. Wa diyarahum dan kampung-kampung mereka. Maka kan kita ketahui bahwa dulu Mekah itu ya negerinya orang kafir. Betul kan? Sebelum terjadinya Fathu Makkah. Artinya apa? Penaklukan kota Mekah. Tapi terjadinya setelah terjadi Fathu Makkah, maka itu dikembali kepada kaum muslimin. Dan asalnya dulunya ya, asal pertama kali negeri kaum muslimin. Begitu kan. Nah, kita kembali ke awal tadi bahwa yang dimaksud oleh al-muallif di sini, pengarang di sini, yang menjadi konsentrasinya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini yang kaum musyrikin nggak mau. Makanya keengganan mereka untuk melaksanakan tauhid uluhiyah karena itu totalitas dalam beribadah kepada Allah, mereka itu diperangi oleh Nabi SAW. Beliau menghalalkan darah mereka, harta mereka dan bumi mereka dan kampung halaman mereka. Wasabba nisa'ahum, dan Nabi SAW menawan wanita mereka, wa dzurriyyatahum, dan anak keturunan mereka. Makanya dalam Islam ini kan ada istilah perbudakan, Pak. Perbudakan itu ada meskipun memang hari ini itu tidak ada, tetapi konsepnya dalam Islam ada dan itu pernah terjadi. Ya, seperti umpamanya Bilal bin Rabah itu bekas budak. Ya, banyak sebagian sahabat itu adalah asalnya budak, tapi telah dimerdekakan. Ya, banyak Al-Quran dan hadis itu banyak sekali memotivasi kita untuk memerdekakan budak. Bahkan kafarat hukuman itu kan diantaranya adalah salah satunya untuk pembebasan budak kan. Orang umpamanya yang berhubungan badan ya, suami istri di malam Ramadan, maka salah satu kafaratnya apa? Ya memang budak. Orang yang membunuh budak lagi, ini budak lagi. Jadi intinya Islam sebenarnya tidak menginginkan perbudakan meskipun konsepnya ada. Artinya ketika itu ada aturan mainnya. Masya Allah, indah sekali Islam ini. Perang pun dalam perang pun nggak sembarangan. Islam itu punya kode etik yang sangat ketat. Makanya kan bahasanya di sini wasabba nisa'ahum. Wanita-wanita itu ditawan, bukan dibunuhi. Anak-anak juga begitu. Nggak dibunuh. Jadi kalau sekarang ini ada istilahnya aturan perang internasional, Islam udah dari dulu mengatur itu. Kan ada hukum perang internasional kan Pak. Nggak semua orang boleh dibunuhi. Kalau ambulan kan nggak boleh diganggu. Ini nggak boleh, iya. Tapi ya di lapangan kadang-kadang nggak ada juga ya. Perangnya habis semua gitu. Jadi artinya Islam sebenarnya Masya Allah memuliakan segala sesuatu itu diberikan haknya. Segala sesuatu itu diberikan apa ya, yang semestinya gitu. Luar biasa Islam ini. Ya. Wa aktsaru ma yu'allijur rasul aqwamahum ala hadzal naw' min at-tauhid. Yang terbanyak yang dirayu oleh para rasul kaum-kaum mereka adalah tauhid ini, tauhid uluhiyah ini. Rububiyah orang mudah menerima. Pak, yang menciptakan ini Allah. Oh iya, saya yakini.
Yang memberikan rezeki Allah lah. Iya. Yang mengatur semua ada ini ya. Yang menjadikan siang dan malam Allah. Iya, saya yakin itu. Ayo Pak ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Ntar dulu. Itu. Jadi ketika diajak ibadah mereka ini enggan. Ini yang selalu diajak oleh para rasul, umat mereka, kaum-kaum mereka untuk beribadah kepada Allah. Dan ini dia tauhid uluhiyah itu. Masalahnya orang kan enggak puas dia ketika disampaikan bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah menghidupkan, mengatur jagat raya, segala macam ini. Dengan itu Allah berhak untuk diibadahi. Mereka kadang-kadang enggak berterima, enggak mau menerima. Kenapa? Karena hidayah itu berat, ikhwan. Hidayah itu sulit. Enggak semua orang bisa kayak antum. Jangan antum kira ini antum mudah. Ya, antum banyak bersyukur kepada Allah SWT. Allah tundukkan hati antum untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Berapa banyak orang enggak mau? Bukan enggak ada waktu, waktunya lebih banyak dari antum. Ya, kendaraannya lebih bagus dari antum lagi. Kesibukannya antum lebih sibuk sesungguhnya. Tapi begitulah Allah SWT memudahkan langkah, ya, memudahkan antum untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Ini sebuah keutamaan sungguhnya bagi antum untuk dapat hadir di majelis ilmu seperti ini. Maka banyak antum bersyukur kepada Allah SWT. Hadirnya antum aja itu satu prestasi besar. Ya, ini prestasi akhirat, ikhwan, yang kita berbangga-bangga dengan. Karena prestasi dunia sebesar apapun antum dapatkan, nothing di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, nggak ada artinya. Sehebat apapun antum, begitu ajal antum tiba hari ini, maka itu tertutup semuanya dengan rapi. Nggak ada prestasi antum. Antum pernah menjuarai ini, antum orang yang paling ini, nggak ada artinya lagi. Nah, yang antum bawanya amal soleh, prestasi. Yang antum bawa itu duduk antum di majelis ilmu, yang antum belajar, yang antum sholat, yang antum bersedekah, itu yang ikut sama antum ke kuburan sana. Semuanya prestasi dunia akan antum tinggalkan. Baik, jadi yang dimaksudkan oleh al-muallif di sini adalah penekanan terhadap tauhid uluhiyah. Dan ini yang banyak ya kaum musyrikin nggak mau terima, mereka sesat di situ. Artinya nggak mau mengakui, nggak mau melaksanakan tauhid uluhiyah. Ya, untuk apa itu tauhid uluhiyah? Adalah tauhid uluhiyah maksudnya adalah kita meyakini, mengiktikadkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla sajalah yang berhak diibadahi dengan benar, yang tidak ada sekutu baginya. Kan itu. Bahwa semua totalitas kita dalam beribadah kepada Allah hanya kepada Allah, tidak boleh menyekutukan. Ya, tapi kaum musyrikin enggak mau. Dan para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla yang jumlah mereka 313 atau 315 itu semuanya, dan tentu para nabi juga, adalah mereka ini konsentrasinya di situ, mengajak umatnya untuk mengakui dan melaksanakan tauhid uluhiyah ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat ada seorang rasul yang mereka mengatakan, "Adi'budullah," beribadalah hanya kalian kepada Allah saja. Dalam surah An-Nahl ayat 29. Nah, pengantar ibadah ini kan dia sudah ada, Pak. Jadi ada semacam apa namanya ini? Ada sebab akibatnya gitu. Maksud saya apa? Bahwasanya kita beribadah kepada Allah ini ilmiah sifatnya, sudah saya sampaikan tadi. Kenapa kita apa namanya ini hanya beribadah kepada Allah itu tadi? Kan Allah yang menciptakan, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha apa namanya ini mengatur. Ya berhaklah Allah SWT untuk diibadahi. Maka kata Allah SWT, "Wa laqad ba'atsna," kami sungguh telah mengutus kepada setiap umat ada seorang rasul. Apa kata rasul itu? "Ani'budullah," hanya beribadahlah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan antum pakai jimat. Maka jangan antum pergi ke dukun. Maka jangan antum pergi ke paranormal. Maka jangan antum percaya dengan ini dan itu. Takhayul, khurafat dan lain-lain. Kita kan membicarakan ini mudah gitu. Tapi di lapangan antum agak terseok-seok antum untuk melaksanakan ini secara totalitas kan. Ini kata orang tua, kata orang pintar. Sakit anak antum. Disitulah diuji keimanan antum. Nanti ada orang tua yang bilang, bawa ke sana lah. Gitu. Karena antum ke rumah sakit umpama membal. Apalagi antum ke rumah sakit membal gitu kan. Nggak ada ini manfaat. Itu makin diuji iman antum. Betul kan? Ada yang mengusulkan nanti, bawa ke sana. Itu anak yang kemarin 5 hari rumah sakit, sebulan rumah sakit nggak sembuh, 1 hari sekali bawa sana, sembuh. Mulai goyang antum kan, mulai apa? Mulai goyang lah ya. Gitu. Tetangga nambahi lagi. Iya, saya itu gitu. Tambah lagi. Wah. Istri antum, iya Bang ya. Udah masuk ring 1 itu. Tinggal pertahanannya udah mulai bunyi dia apanya gitu. Krek krek. Udah mau tumbang. Ya, ini
Kan kita yang bengkelnya kan di sini. Bengkel gimana lah? Ya, bukannya ya apa kali gitu. Eceknya kalau barangnya udah rusak kali ya, dilas-las sedikit pun besok patah lagi gitu kira-kira. Ini maksudnya apa ya, kawan? Tauhid ini benteng antum. Benteng antum ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Fal ibadatu la tasihhu illa lillahi azza wa jalla. Ibadah tidak akan pernah sah kecuali kepada Allah azza wa jalla. Makanya Pak, orang kafir sebaik apapun dia masuk neraka kalau dia meninggal di atas kekafirannya. Saya ulang, orang kafir sebaik apapun dia, banyak sodakohnya, dia baik sama orang, impaknya luar biasa, nggak ada artinya itu di hadapan Allah. Karena dia masuk ring pun enggak. Dia di luar itu bermainnya gitu. Allah enggak terge itu. Antum aja udah muslim tapi antum berbuat riya, terima enggak? Enggak. Allah Azza wa Jalla ingin bulat keikhlasan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kadang-kadang ikhwan, ya, kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengkondisikan kita suatu keadaan, Allah ingin kita hanya bergantung kepadanya gitu. Pernah enggak antum mengalami kayak gitu? Semua teman-teman meninggalkan antum, yang antum harapkan dia menolong antum, itu meninggalkan antum. Apa yang ingin Allah SWT dari diri antum sebenarnya? Allah SWT ingin agar antum hanya bergantung kepada dia saja. Tapi kita kan nggak bisa membaca itu, nggak sadar kita bahwasanya Allah SWT sedang mengkondisikan kita agar benar-benar tauhid kita ini, keyakinan kita ini hanya kepada dia, nggak bergantung kepada makhluk. Tapi kan kadang-kadang kita nggak nyadari itu kan, justru kita kemana? Kita entah kemana-mana. Kalau antum dalam posisi seperti itu, wudu, sholat 2 rakaat, bentangkan sajadah. Antum pernah nggak mengalami kayak gitu? Enggak ya? Hah? Enggak, maksudnya sholat antum. Ah, itu dia apa yang mau dikejar. Kalau sekedar itu saja enggak bisa. Iya kan? Kondisi di situ. Contoh antum lah. Begitu, pernah nggak antum mengalami? Antum bocor ban tengah malam bapaknya. Antum gedor sana, gedor sini, udah nggak ada orang. Ya. Antum harus dorong kereta ini berkilo-kilometer supaya dapat orang di sana umpamanya. Umpamanya seperti itu, dikondisikan seperti itu. Antum, Allah Azza wa Jalla ingin antum di situ, di saat-saat seperti itu ngadu dong kepada Allah. Ustaz, saya udah ngadu juga, nggak mempan juga, nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, tapi di sini menunjukkan hati antum itu tetap tetap connect, tetap terhubung kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, udah connect, apa juga manfaatnya? Minimal tauhid antum itu terjaga gitu. Allah ingin uji antum di situ. Kalau antum sukses di situ, mudah-mudahan ke depannya kalau antum dengan keadaan begitu Allah akan mudahkan. Maka kata para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka bisyiddah. Kenallah engkau dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan engkau senang. Allah akan mengingatmu dan mengenalmu waktu engkau susah. Iya kan? Antum kan waktu normal-normal ibadah antum enggak terlalu ini kali kan? Enggak terlalu melejit kali kan? Normal, semuanya gaji lancar, anak-anak sehat, istri juga taat gitu kan. Poligami juga dibenarkan gitu kan. Enak gitu. Tapi ketika antum ada masalah baru antum sedikit ibadahnya gimana? Udah mulai sedikit ditingkatkan kan gitu. Tadi gasnya tipis-tipis aja, sekarang gasnya udah mulai agak tinggi. Kan gitu. Jadi ikhwan, kita ini kadang-kadang apa ya? Lupa kepada Allah. Kata kita yang sering belajar begitu. Iman kita ini perlu dicas selalu. Ya, perlu kita cas dan perlu kita kondisikan untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah tidak akan sah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebanyak apapun antum ibadahnya, sebanyak apapun amal solehnya, nggak ada artinya kecuali antum berikan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man akhalla bihadza tauhid fa huwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang lalai dengan tauhid ini, tauhid uluhiyah tadi, maka dia musyrik kafir. Dia orang musyrik, dia orang kafir. Wa in aqarra bi tauhid rububiyah wal asma' dan sifat. Meskipun dia mengakui tauhid rububiyah dan asma' dan sifat, ini pernyataan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi nanti enggak ada artinya antum. Mengakui enggak Allah Maha menciptakan? Mengakui Pak Ustaz. Antum mengakui Allah Maha mendengar? Mengakui Pak Ustaz. Maha melihat? Ya mengakui. Antum enggak ibadah? Ya, ibadah nanti dulu lah. Nah, ini dia, enggak ada artinya. Jadi keyakinan antum hanya berhenti di tauhid rububiyah dan berhenti di tauhid asma dan sifat, nggak ada artinya. Ini harus diramu semuanya ini. Kenapa? Tauhid rububiyah mengantarkan antum ke tauhid uluhiyah, dan tauhid uluhiyah akan mengantarkan ke tauhid asma dan sifat. Sehingga antum ibadah itu antum semakin khusyuk dan semakin antum benar-benar ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau farada anna rajulan yaqra'u iqraran
kamilan bi tauhid rububiyah wal asma' dan sifat, walakinahu yadhhab ila al-qabri fa ya'budu sahibahu ayanzuru lahu qurbanan yataqarrabu ilaihi fa innahu musyrikun kafirun khalidun finnar. Qala Allah azza wa jalla innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Kalau seandainya ada seorang laki-laki yaqra'u iqraran, dia membaca satu pengakuan yang sempurna terkait dengan tauhid rububiyah dan asma dan sifat. Artinya betul-betul yakin dia dengan tauhid asma dan sifat. Walakinnahu yadhhabu ilal qabri, tapi dia pergi ke kuburan, faya'budu sahibahu, lalu dia beribadah kepada yang punya kuburan. Au an yanzura lahu qurbanan, atau dia bernazar ke kuburan tadi sebagai bentuk taqarrub kepada kuburan tadi. Fa innahu musyrikun kafirun khalidun finnar, maka dia orang musyrik, orang kafir, kekal dalam api neraka. Allah azza wa jalla mengatakan, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan kepadanya surga, wa ma'wahu nar, tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lil-zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu penolong. Surah Al-Maidah ayat 72. Antum bayangkan. Jadi enggak ada artinya antum kalau hanya berhenti di tauhid rububiyah dan asma dan sifat. Harus tauhid uluhiyah ini ditegakkan. Makanya dia di tengah gitu. Karena apapun ceritanya, ya, kalau hanya sebatas ini kan berarti amalan kan belum ada, karena tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat itu i'tiqad. Dia hati aja itu. Kalau amalan itu kan yang adanya di uluhiyah kan. Antum salat itu kan gerakan tubuh. Kan itu dia. Kalau hanya rububiyah antum apa yang bisa lakukan? Kan i'tiqad aja dia. Ya antum yakin ya udah mau apa antum buat? Allah mau menciptakan terus mau apa? Ya cuma i'tiqad kan. Tapi kalau ibadah harus ada apa? Action. Harus ada pengorbanan, harus ada lelah di situ. Sujud antum, ruku antum, haji antum, umroh antum, ya sedekah antum, ini kan semuanya terini kan. Jadi ada ibadah hati, ada ibadah harta, ada ibadah badan, ada ibadah harta dan badan gitu. Ini dia pengwejawentahan ataupun intisari gitu. Jadi kalau antum makan telur, apa itu kuningnya ya. Kalau antum makan lupis, karena kalau kayak gini antum bangun kan, nggak tidur. Kalau dibuat cerita makanan, cerita ular, antum nggak tidur. Ya, apa itu kue apa Pak? Yang pakai daun-daun itu, bukan boba. Yang di mulut bungkus-bungkus dia pakai daun pisang. Lemper ya? Lemper. Bukan lemper. Yang dia di tengah-tengah ada itu. Lupis ya? Bukan lupis. Bugis ya? Bugis ya? Yang pakai daun. Kapan antum terakhir makan bugis? Lebaran kemarin? Enggak ya? Enggak pernah ya? Antum diem sama aja ya? Jadi itu intinya ikhwan. Jadi artinya ini inti daripada ibadah itu tauhid uluhiyah gitu. Itu yang mau dikejar. Nggak ada artinya antum bertauhid rububiyah, nggak ada artinya antum bertauhid asma dan sifat, sementara tauhid uluhiyah antum jebol gitu. Nggak ada artinya. Karena ini mau diantarkan di situ. Makanya saya katakan tadi, ibadah sehebat apapun yang antum lakukan, ya, tapi antum di luar itu tadi, artinya tidak mengakui dengan tauhid uluhiyah, ibadahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada artinya. Makanya orang kafir itu ibadahnya luar biasa kan. Banyak. Mungkin kalau sedekah kita dengan dibandingkan dia, sebagian mereka lebih banyak mereka. Tapi apakah berarti? Nanti nggak ada. Kata para ulama, kalau orang-orang kafir berbuat baik, Allah balas di dunia ini. Allah maha adil. Bagaimana Allah balas caranya? Allah banyakkan hartanya, Allah berikan kesehatan kepadanya, Allah mudahkan urusannya. Karena di akhirat sedikit pun tidak ada bagian dia. Jadi Allah selesaikan di dunia ini. Sekali lagi Pak ya, walaupun wahajan di luar. Wa inna makana tauhidu a'dham ma amara Allah bihi li'annahu al-asl alladhi yanbani 'alaihi din kullu. Dan hanya saja tauhid yang perkara terbesar yang Allah perintahkan karena itu menjadi dasar dan landasan yang dibangun di atasnya agama semuanya. Jadi ini tauhid yang perkara yang terbesar yang Allah perintahkan tauhid karena tauhid itu menjadi dasar dan fondasi dibangunnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum salat enggak bertauhid enggak sah. Antum wudu nggak bertauhid nggak sah. Antum haji nggak bertauhid nggak sah. Begitu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum. Ya, karena waktu kita sudah selesai, ya udah habis, sedikit lagi nih, satu baris lagi. Walihada bada bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'wati ila Allah wa amara man arsalahu li da'wati an yabda bihi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang yang Nabi utus untuk berdakwah untuk juga memulai dengan tauhid.
Jadi inti dakwah para rasul itu utamanya adalah tauhid ilallah tabarak. Tauhid apa yang dimaksud? Uluhiyah. Karena kalau untuk rububiyah orang mudah, kecenderungannya mudah untuk menerima. Tapi giliran ibadah, susahnya bukan main. Anda nggak tahu, ini nggak lanjut kan? Setelah ini apa? Ada bahasa Arab. Lanjut lagi, kita sedikit lagi ya. Enggak, ini memang nggak ada yang kajian lain. Oh, khalas. Baik. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.